saudara, saya Andi Siswanto. Selamat berjumpa dalam program Sekolah Kehidupan. Program ini membahas bagaimana perjalanan lika-likunya seorang narasumber yang bernama Maksi Mamiri. Tentu ada suka dan duka di dalamnya yang mewarnai kehidupan perjalanan dari beliau. Dan beliau ini adalah seorang bukan saja komposer, pencipta lagu, arranger atau penata musik. Dan lewat beliau ini, saudara, banyak artis-artis yang terkenal di era tahun 80-an adalah buah tangan daripada Pak Maksi Mamiri. Dan lewat beliaulah seperti Ellen Sparinga, Dian Piscesa, dan masih begitu banyak lagi artis-artis yang tidak terhitung. Dan untuk lebih lengkapnya, saudara, kita akan berbincang-bincang dengan Maksi Mamiri. Beliau ini adalah tokoh yang cukup terkenal. Dan kita bersyukur beliau ada di tengah-tengah program Sekolah Kehidupan. Untuk itulah mari kita akan dengar langsung apa yang menjadi perbincangan ini. Selamat datang Pak Maksi. Terima kasih di Bapak. Program Sekolah Kehidupan, Pak. Ya, baik. Terima kasih juga saya diberi kesempatan diundang di acara program Sekolah Kehidupan ini. Semoga bermanfaat apa-apa yang saya infokan. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Pak. Pak, ada yang saya ingin tahu bagaimana perjalanan Pak Maksi Mamiri ini. Ya. Tentunya adalah Bapak cukup dikenal pada kalangan artis ya. Nah, yang menarik Pak, mengapa sampai dunia musik, khususnya adalah dunia seperti komposer dan juga pencipta lagu, tidak semua orang memiliki talent seperti ini Pak Maksi. Gimana Pak? Ya, saya bersyukur aja kepada Tuhan bahwa saya diberi talenta seperti ini. Dan memang saya bermusik sejak masih sekolah dasar Pak, dan saya tidak pernah bekerja sampai saat ini, tidak pernah bekerja. Hanya di dunia musik aja saya bekerja. Jadi Bapak otodidak gitu ya? Betul Pak, betul. Luar biasa ya Pak? Ya, syukuri aja Pak. Lalu mengapa dunia artis itu dalam musik Pak? Ya. Bisa ada orang-orang yang Bapak orbitkan menjadi terkenal. Dari sisi mana Bapak melihat setiap pribadi itu, apakah penampilan sosoknya, apakah memang orang ini punya talents, dari mana Bapak bisa melihat sampai seperti itu? Baik, sebelumnya saya mau cerita sedikit. Saya di tahun 79 tuh diberi kesempatan untuk buat lagu ya, untuk sebuah film. Ya. Dan saya pilih artis waktu itu Reni Oktora, karena menurut saya dia cocok menyanyikan lagu ciptaan saya itu. Berawal dari situ, lagunya berjudul Remaja-Remaja. Filmnya juga judulnya Remaja-Remaja. Remaja-Remaja ya. Dimainkan oleh Rano Karno waktu itu. Ya, betul. Dari awal di situ, hasil dari rekaman itu saya tawarkan ke satu perusahaan rekaman. Untuk diperbanyak, diedarkan dalam bentuk kaset ke pasar bebas gitu. Ya. Dan ternyata itu berhasil Pak. Berhasil ya. Berhasil luar biasa. Saya mensyukuri banget. Sampai akhirnya saya dipercaya oleh perusahaan itu untuk menangani semua produksi lagu-lagu pop di perusahaan itu. Nah, dan di situ kan ada banyak artis. Banyak artis yang udah dikontrak mereka gitu. Nah, tinggal saya melihat mana yang harus saya orbitin gitu. Mana yang saya pilih untuk direkam lebih dahulu. Nah, berawal dari situ Pak. Dari situ ya. Iya betul. Jadi pengalaman Bapak ini saya percaya tidak kebetulan Pak ya. Ya semua itu atas berkat Tuhan Pak. Ya. Nah, betul. Yang saya juga menarik apa yang Bapak cerita tadi. Pertama kali jadi Bapak itu dipercayakan dalam musik yang kala itu untuk sebuah film ya. Sebuah film. Ya. Karya film yang cukup yang dikenal yang booming juga. Ya. Apakah di situ sutradaranya Wim Mumu bukan? Sutradaranya orang Padang ya. Gitu lupa ya. Saya. Dan saya pernah tahu itu cerita tentang film remaja-remaja ya, Rano Karno ya. Iya betul. Nah selain itu Pak,
Apa kira-kira yang menarik selain daripada dunia musik yang Bapak geluti sampai hari ini ya Pak? Saya dengar Bapak hari ini sampai aktif ya terus masih Pak. Aktif ya. Kesulitan apa dalam dunia musik itu bagi Bapak? Apakah mengolah suara, apakah mencipta lagu, atau mengorbitkan sosok dari yang tadi saya katakan seperti Dian Piscesa? Iya. Gimana? Sebetulnya kesulitan itu kurang, Pak. Karena kita kan punya kemampuan untuk mengelola, mencipta lagu, membuat musik, dan mengarahkan penyanyi itu untuk rekaman itu udah saya kuasain banget gitu, Pak. Ya kebetulan aja gitu. Jadi kendala-kendalanya ya paling ya waktu dari artis itu, membagi waktu untuk rekaman, untuk syuting videonya gitu, Pak. Itu aja sebenarnya. Kesulitannya di situ ya, Pak. Iya. Karena waktu daripada si artis tersebut ya. Apalagi mereka sudah cukup punya popularitas ya. Betul. Nama beliau, jadi kadang kita yang menyesuaikannya. Betul. Pak, saya dengar nih Bapak lahir di Banjarmasin ya. Betul, Pak. Orang tua Bapak sebagai tentunya TNI ya. Iya, TNI. Betul. Jadi memang mengikuti perkembangan keluarga ini satu tempat pindah lagi ke tempat lain ya. Iya. Tentu ada makna-makna kehidupan yang Bapak lewati di masa-masa seperti itu tuh, entah dalam masa remaja Bapak, dalam masa pemuda, kan masa-masa itu masa-masa emas ya Pak. Iya. Nah, kita lagi enak-enaknya di satu tempat, tahu-tahu kita harus ikut pindah dengan orang tua. Iya. Nah, di samping itu kesan apa yang Bapak rasakan pada masa-masa seperti itu? Jadi begini Pak, saat saya usia 5 tahun, orang tua saya ditugaskan di Jawa Timur, Surabaya. Dan di Surabaya itulah saya sekolah sampai SMA, Pak. Sampai SMA, tamat SMA. Swasta atau negeri? Sekolah Katolik, Pak. Frateran namanya, sekolah Frateran. Dan sambil sekolah saya udah bermusik, Pak. Udah bergabung dengan band gitu. Udah bergabung dengan band ya yang cukup punya nama juga di Surabaya gitu. Boleh tahu itu, Pak? Itu band Nifuni namanya dan Irama Jangger. Irama Jangger. Salah satu pemainnya itu yang terakhir bergabung dengan Los Marenos. Los Marenos. Iya, salah satu gitarisnya gitu. Ya, itu cukup familiar ya di telinga kita. Dan setelah tamat SMA, saya hijrah ke Jakarta. Saya hijrah dengan Muri Kusplus. Kawan band saya. Drummer. Betul. Muri, Wempi. Muri Groups dulu juga ada. Betul. Muri, Wempi, saya berangkat ke Jakarta. Jadi Pak Muri ini juga dari Surabaya? Dari Surabaya. Jadi kita satu kereta ke Jakarta gitu. Iya. Dan di Jakarta saya bentuk band namanya Patas. Band Patas itu karena kita ditampung oleh kantor pajak. Sini Pak. Di jalan ini juga di ujung situ seberangnya Masjid Istiqlal. Jalan Antara. Ya dulu kan ada itu, ada kantor pajak di dekat stasiun. Namanya band Patas. Dan setelah berhasil, Murinya ditarik Kusplus, Pak. Dibentuklah Kusplus. Gitu. Oleh Yon, Tommy dan Yok ya. Ini grup band yang cukup legendaris. Betul, dan mereka sukses. Udah saya gentayangan kemana-mana, ganti band kan. Sampai akhirnya ya itu mencipta lagu di tahun 79. Kenapa Bapak tidak teruskan grup lagi setelah Pak Muri ini keluar? Jadi saat itu kan Jakarta ini kan kita belum banyak kenal orang, Pak. Belum banyak kenal teman-teman pemusik dan produser itu belum. Dan belum ada lah. Baru Remako itu perusahaan rekaman sama Diminta itu. Jadi mau nggak mau untuk hidup ya saya bergabung dengan grup-grup band mana aja lah. Begitu, yang penting melalang buana ya. Betul, melalang buana. Pak, ada sedikit yang saya ingin ketahui tentang keluarga ya Pak. Baik. Dalam hal ini keluarga tentunya adalah, saya dengar kan Bapak baru saja kehilangan istri dipanggil Tuhan ya. Iya betul. Ini adalah satu pengalaman yang cukup membawa kesedihan tersendiri ya Pak. Nah tentu sini Bapak adalah seorang suami yang saya dengar cukup
setia Iya. dalam merawat ibu kala Iya. itu dalam kondisi yang cukup kritis ya, Betul. sakit. Boleh sedikit menceritakan pengalaman yang cukup membawa kepada kita nih, Oh, gitu. miris hati bagi anak-anak muda Iya, dan jadi tentunya pemirsa. baik. Silakan Pak. Jadi di tahun 2011 itu istri saya yang saya sayangi itu terserang penyakit stroke. Stroke. Stroke ya. Dan stroke itu akhirnya kan dia tidak berkegiatan lagi. Kehidupannya dia berubah sama sekali, total berubah. Karena jalan susah, ngomong susah. Dan saya dengan penuh kasih saya rawat dia selama 10 tahun. 10 tahun. Sampai Bapak tahun 2000. rawat itu ya. Betul, merawat. Masa-masa di mana ibu ini Ya. stroke total ya. Betul, memandikan, saya yang masak juga, saya sendiri gitu. Ya. Itu 10 tahun saya jalani, Pak. Ya sampai 2 tahun dia bisa jalan. Oh, dari 10 tahun ini 2 tahun dia jalan. Dan dia sangat kuat berdoanya. Mm-mm. Dari mulai bangun pagi, mau tidur, sore, mau makan, semua dia selalu berdoa. Berdoa ya. Saya melihat dia, aduh, saya nggak bisa seperti dia gitu. Ya. Karena saya sibuk di dunia musik ini kan, Pusing. dari pagi saya udah keluar, pulangnya malam gitu. Ya. Tapi tetap saya sempatkan menyiapkan waktu untuk merawat dia. Dari memandikan pagi hari, sore, menyiapkan sarapannya, makannya juga Pak, Ya. dan obat-obatannya gitu. Jadi sebenarnya di situ Bapak merasa ada terpanggil bukan saja sebagai seorang suami ya, Betul Pak, tapi adalah sebuah bentuk pelayanan. betul. Ya, Pelayanan dari sepasang yang memang disatukan Tuhan, baik, iya betul. dan suami kala itu, mohon maaf Pak, Iya. ini tidak semua para pria Iya, atau suami-suami yang bisa melakukan hal yang seperti oh iya. Pak Maxim Mamiri lakukan. Iya. Ini pemirsa, jarang kita melihat sosok seorang suami yang ketika istrinya sedang mengalami sakit stroke berat total, itu 10 tahun beliau melayani dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dan itulah merupakan satu pergumulan yang hebat. Apalagi tadi diceritakan oleh beliau bahwa istrinya ini adalah sosok yang memiliki satu kondisi keadaan dia sebagai seorang pendoa, baik pagi, siang, sore, dan malam ya Pak. Betul, betul. Nah, itulah yang menguatkan daripada istri Pak Maxi. Bagaimana juga rencana Tuhan berbeda ya Pak. Betul Pak. Dan beliau dipanggil pulang baru 2 Iya. tahun kemarin ya Pak. Ya, Saya dengar tahun ya. 2021 Pak, baru tahun Oh, kemarin. 2021 baru tahun lalu ya. Iya. Saudara, ada yang lebih menarik lagi yang ingin kita ketahui tentang narasumber kita, yaitu Pak Maxi Mamiri. Saudara, dalam setiap kehidupan ada masa suka, ada masa duka. Nah, saya ingin mendengar langsung, begitu juga pemirsa, ketika Pak Maxi Mamiri ini punya pengalaman hidup. Kala dukanya beliau telah ceritakan tadi bagaimana merawat istri yang terserang stroke 10 tahun, dan itu telah dibuktikannya. Sekarang masa-masa sukanya Pak, baik dalam dunia artis ya, dalam dunia yang namanya dekat dengan orang-orang yang terkenal, Oh, orang-orang yang punya nama, dan semua orang pasti mendambakan itu Pak. iya. Bagaimana ketika mereka akan ikut tenar namanya, oh ini adalah orang yang dekat dengan Pak Iya. Maxi. Apa sukanya Bapak ketika kedekatan dengan para orang yang Bapak sudah orbitkan ini, Dian Piscesa, Helen Smaringa, dan tentunya yang Bapak sebut tadi, Pak Iya. Muri ya, yang Iya. sudah cukup popularitas. Sukanya tentu banyak Pak. Silakan Bapak ceritakan untuk kita semua yang mendengarkan. Sebetulnya masa sukanya itu ketika artis itu berhasil saya orbitkan, itu baru saya merasa puas dan suka. Kesenangan sendiri ya. Kesenangan tersendiri itu Pak. Ya, kesenangan. Makanya sampai saat ini saya masih diberi kesempatan untuk berkarya dan saya masih melanjutkan. Dan baru 2 hari yang lalu saya syuting dengan Pak Walter juga Ya. untuk artis yang saya bina itu. Oh. Itu Pak.
itu artis yang Bapak bina tuh memang betul-betul dari awam gitu, atau memang dia sudah punya karakter, talentnya untuk suaranya Bapak sudah tahu, sudah dengar sampai Bapak ini anak, ini orang akan menjadi seorang penyanyi yang baik. Ya, artis itu kan namanya Endang Triswati. Oh, Dia Endang Triswati. Ya, dia udah pernah top dulu, Pak. Ya. Terus vakum lama, nggak kedengaran suaranya, terus saya ketemu, saya tawarkan rekaman lagi, dan dia mulai naik lagi, Pak, namanya. Oh, naik daun lagi ya. Betul, udah ada beberapa single yang saya bikin buat dia. Ya. Terakhir ada syuting 2 lagu untuk dia juga. Ya, mudah-mudahan bisa diterima masyarakat. Ya. Nah, Pak, dari karakteristik yang Bapak pilih penyanyi-penyanyi ini, apakah setiap lagu itu Bapak tentu tidak semua langsung kasih begitu ya, Pak? Ada lagu-lagu ini karakternya nggak cocok dengan pribadi orangnya, kalau dikasih lagu yang ini, kan begitu ya, Pak? Ini mohon maaf bukan menggurui, tapi Bapak pasti lebih berpengalaman dalam hal seperti itu. Di samping itu yang Bapak lihat, adakah hal lain yang Bapak temukan ketika mengorbitkan seorang artis itu tadi? Ya, jadi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa saya membuat lagu itu bukan hanya lagu duniawi aja, Pak. Saya membuat lagu rohani juga banyak, Pak. Oh. Lagu rohani, salah satunya dinyanyikan oleh Victor Huta Barat. Itu lagu itu berhasil. Lagu apa itu, Pak, kira-kira, Pak? Tuhan dengar jerit anakmu. Nah, itu ciptaan saya. Tuhan dengar jerit anakmu. Jerit anakmu. Iya. Dan itu sangat berhasil. Boleh bisa Bapak nyanyikan? Apa saya buka YouTube-nya aja, Pak. Gitu ya. Okay. Boleh? Iya, ya. Apa-apa. Jadi memang Pak Victor Huta Barat ini selain suaranya yang cukup tinggi ya, Pak, dan banyak lagu-lagu rohani yang Pak Victor Huta Barat cukup terkenal ya, Pak. Iya, Pak. Betul. Tuhan dengar jerit anakmu. Ini lagu saya nih, Pak. Gak apa-apa. Oh, ini lagu Bapak yang Bapak berikan untuk Victor, beliau ya? Ya. Lumayan viewernya 1 juta lebih. Gak apa-apa ya, Pak? Oke. Gak apa-apa, ini karya saya sendiri. Dan selain Pak Victor Huta Barat, Pak, ada juga, Pak, penyanyi-penyanyi rohani itu. Alfonso itu juga berhasil. Alfonso rohani. Ya itu, Pak, karya dasar saya. Apa, Pak, Bapak menciptakan lagu itu sampai terlahirnya sebuah lagu yang dinyanyikan Pak Victor Huta Barat? Dari pengalaman itu betul. Apa yang mendasari Bapak sampai terjadinya lagu itu? Betul. Jadi di saat tahun itu kehidupan kita kan lagi sangat parah, Pak, drop. Itu Ibu masih ada ya? Masih. Ini tahun 80-an gitu. Tahun 80-an. 80-an. Jadi semua kisah saya itu saya ungkapkan di lagu ini. Di lagu ini. Ya, bahwa kita ini hidup ini sangat berdosa gitu. Tuhan mohon jangan tinggalkan aku. Oh. Dan banyak yang bertobat dengan lagu ini, Pak. Iya, iya. Ya, karena dengan mungkin liriknya, betul, ya, Pak, terus juga mungkin dari isi kontennya, ya, itu yang membuat banyak orang akhirnya menyadari. Ya. Menyadari dan banyak menangis kalau mendengar lagu ini. Oh, gitu ya. Mereka ngaku sendiri, waduh, lagu lu gua nangis. Khususnya yang preman-preman, Pak. Oh. Jadi memang dari lagu ini, Pak, ada nuansa ya. Betul, Pak. Sampai melahirkan begitu, apakah Bapak sendiri mengalami satu kondisi Bapak menyadari saya ini memang orang berdosa? Betul, ya, betul. Itu sangat benar sekali, Pak. Karena kehidupan musisi ini kan ya glamor, gelimang dengan penuh. Betul. Ya. Satu saat saya merenung, wah, saya hidup begini gitu. Ya. Ya dari dasar itulah tercipta lagu ini, Pak. Oh gitu ya. Memang yang saya tahu biasanya artis itu ya, Pak. Iya. Bukan saja ketenarannya, tapi hidup malamnya. Betul, Pak. Yang gelimang. Betul. Penuh dengan berbagai godaan-godaan hidup. Sangat, Pak. Sangat. Ya. Inilah yang saya ambil sebagai makna program sekolah kehidupan, Pak Maksi. Waduh, mantap itu. Ya. Jadi kita berharap dari pengalaman Bapak buat pemirsa, penonton sekalian,
bahwa apa yang diceritakan oleh Maksi Mamiri, bagaimana perjalanan panjang hidupnya itu mewarnai sampai hari ini beliau ada. Bahkan terlahir ciptaan lagu doa, jeritan doa ya Pak. Iya. Nah, itu terlahir oleh karena kesadaran beliau bahwa beliau adalah sosok manusia yang masih bisa berbuat salah. Masih kita sebagai manusia berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi jangan salah saudara. Sekalipun kita dosanya merah seperti germis, Tuhan janjikan lewat firman-Nya, Dia akan putihkan kita seperti salju. Harapan kita ke depan tentunya adalah lewat perbincangan kita dengan Maksi Mamiri ini, semua kita akan diberkati. Dan tentunya pengalaman ini tidak semua orang bisa alami. Bagaimana ketika Pak Maksi harus melewati dan mewarnai hidupnya ini. Pak, untuk hal-hal yang selain tadi saya sudah sampaikan, kedepannya nih Pak, dalam konteks musik ya, Konteks musik. composer, Iya. bahkan arranger, Iya. jujur saja Pak, nggak semua orang punya talent seperti itu. Iya. Nah, kira-kira apa yang Bapak bisa bagikan kepada musisi-musisi muda, Iya. anak-anak muda yang ingin terjun dalam dunia musik gitu ya, cipta lagu, Iya. arranger ya. Kira-kira apa yang Bapak bisa sampaikan dan ceritakan sebagai pengalaman hidup kepada mereka? Iya, baik. Di saat sekarang ini kan dunia permusikan udah terbantukan dengan adanya sistem digital tuh, Pak. Digital, komputerisasi juga ya. Ya, semua kan sekarang sistem digital, khususnya lagu-lagu kita yang di YouTube dan banyak lagi di Spotify gitu kan. Jadi lah buat teman-teman musisi dan pencipta lagu, silakan berkarya, kesempatan untuk kamu berhasil itu ada gitu. Ada fasilitas, ada YouTube dan lain-lain gitu. Ya, Silakan berkarya dengan benar gitu. ya, Semoga ya juga yang punya memberi motivasi kepada teman-teman yang lain untuk kehidupan kita ini. ya. Kira-kira. Karena memang perangkatnya lebih menunjang ya Pak. Betul, Pak. Dengan sarana yang lebih canggih, Iya. lebih modern, lebih IT-nya Iya, betul. bisa digunakan ya. Suara orang fals bisa jadi nggak fals gitu ya. Nah, itu biasanya memang perangkat ini salah satu penunjang yang sangat dibutuhkan ya Pak. Nggak seperti yang Bapak era tahun 80-an, Oh iya, 90-an harus diulang, Oh iya, diulang lagi. Kalau masih fals mesti dibenulin ya. Iya. Sekarang perangkat ini yang fals bisa menjadi tidak fals gitu ya Pak. Iya. Begitu kira-kira ya. Iya. Dan kalau Bapak mau rekaman, saya siapkan lagunya. Saya buatkan lagunya. Terima kasih Pak Maksi. Tinggal telepon aja. Nah, ini Walter, sudah, gua penyanyi gitu. ya. Saudara, Pak Maksi Mamiri ini sudah sangat tidak asing di dunia musik. Jadi lewat beliau ini banyak orang-orang yang diorbitkan menjadi terkenal ya. Sebab itu jika di antara saudara yang punya kerinduan tersendiri nanti silakan hubungi kontak personnya. Dan tentunya sebagai hal yang terakhir nih Pak, Iya. dari program Sekolah Kehidupan, dan saya sangat diberkati juga ya, satu kali kalau memang kerinduan untuk mau rekaman saya cari Bapak ya. Ya, baik, Pak. Nah, selama ini Pak, Bapak menjalani kehidupan itu ada suka, ada duka. Pernahkah Bapak kecewa dalam hidup ini? Entah di tahun berapa ya. Kekecewaan Bapak ini sampai tingkat yang menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan sampai begini hidup saya? Ya. Itu tolong Pak diceritakan. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Ya. Ini sangat pribadi. Ya. Di tahun 88 itu kan saya sangat berhasil gitu. Sukses Pak ya. Sukses lah. Saya rekaman nggak berhenti tiap hari, Pak. Tiap hari pindah-pindah studio tiap hari. Studio itu kan ada jadwal 10 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 12. Ya. Terus Jam 12 gitu sampai ya. pagi. Saya nggak pulang-pulang. Oh, 24 jam berarti 24 ya. pindah studio, Pak. Luar biasa.
sehingga ya perhatian ke rumah itu kan juga berkurang gitu. Ya. Sampai saya sadari anak saya yang tertua dipanggil Tuhan. Oh, usia berapa Pak? Waktu itu usia 18, udah besar, Pak. Sudah besar. Udah pacaran. Ya, sudah dewasa. Di saat itu saya baru sadar, wah nih, saya ini udah salah jalan. Gimana saya mau mengadu ke Tuhan? Semua udah terjadi. Ya. Nah, itu yang sangat saya kecewa banget. Saya kecewa kepada hidup saya sendiri, bukan kepada Tuhan. Ya. Tapi memang udah jalannya Tuhan begitu. Itu Bapak rasakan seperti apa yang Bapak sedang cari, ketenaran, kepopuleritasan, keberhasilan. Ternyata di sisi lain Tuhan punya rencana yang berbeda. Ya. Dan saya menganggap itu peringatan besar bagi saya. Ya, pukulan ya. Pukulan besar buat saya. Ya. Suatu pelajaran. Iya betul. Saya agak frustasi juga waktu itu. Apa saat itu Bapak punya kesiapan sampai Bapak melihat realitas yang nyata bahwa anak Bapak itu dipanggil Tuhan Ya. dalam masa-masa emasnya seperti itu? Ya. Adakah saat itu Bapak menyalahkan Tuhan juga? Bisa dibilang begitu, tapi saya sadar itu bukan kesalahan Tuhan. Kesalahan saya sendiri. Gitu, Pak. Jadi kesalahan yang Bapak telah lewati, Iya. yang tanpa terasa ya, Betul. bukan saja waktu, Iya. tapi berbagi kasih dan perhatian tentunya ya Pak, sebagai Betul. seorang Bapak ya. Iya. Dan itu merupakan satu pelajaran yang sangat berharga, saudara. Beliau ini pribadi yang mengalami begitu banyak kehidupan, seperti yang tadi kita sudah dengar. Di satu perkara, kalau Tuhan punya rencana, tidak ada satu orang pun yang bisa mencegahnya. Betul. Tapi saya percaya saudara, apa yang dialami oleh Pak Maksi menjadi suatu pelajaran yang berharga buat kita, khususnya saudara semua dan bagi yang lain. Ketika yang kita raih, kita coba dengan penuh tenaga, penuh kekuatan, ternyata Tuhan mengambil orang yang kita kasihi, yang kita sayangi. Saya berharap dari cerita ini, pengalaman hidup ini, maka ini bagian yang tentunya kita mengambil maknanya. Jadi hal inilah yang melatar belakangi Pak Maksi secara pribadi mengalami kepahitan ya Pak. Betul. Tapi sekarang sudah nggak lagi kan ya? Atau masih? Kadang masih terbayang-bayang. Masih terbayang. Betul. Masih ada rasa luka, kok kenapa begitu Iya. cepat ya? Disangka gitu ya. Itu wanita atau pria? Pria, Pak. Laki-laki. Pria, laki-laki ya. Dan di masa-masa itu masa yang sangat sulit buat Bapak ya. Benar, Pak. Berapa lama Bapak untuk bangkit lagi meniti karir sebagai Saya seorang itu musisi? berapa bulan tiap hari ke kuburan. Tiap hari. Sampai segitu. Saking sangat sedihnya gitu. Mungkinkah Ibu juga ada ke sana karena sakitnya berpikir itu? Oh sama, Pak. Sama ya. Iya. Itu yang terberat ya Pak. Sangat berat, Pak. Sekalipun mencipta lagu mudah bagi Bapak, Betul, Pak. tapi ketika kehilangan putra yang Waduh. disayangi itu menghantam, meluluh lontakkan, menghancurkan semua harapan ya. Betul, Pak. Begitu ya Pak. Jadi semua nggak ada arti lagi ya. Oh nggak ada arti, betul, Pak. Iya. Pak Maksi, kami cukup diberkati lewat daripada program sekolah kehidupan ini Pak. Apalagi Bapak melengkapinya dengan satu pengalaman hidup sementara. Betul. Sekalipun kita punya kesempatan hidup 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, tapi saudara, kita harus ingat bahwa hidup manusia itu bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang dan lenyap. Betul. Maka dia dikatakan oleh firman juga bagaikan bunga rumput di padang yang kala itu merekah dan begitu kena sinar dia menghincuk kembali dan hilang. Dari pelajaran ini kita menemukan bagaimana ketika seseorang itu sukses ada di tangga yang paling tinggi,
kepopuleritasan dan cukup nama, dan mungkin di sekeliling daripada orang-orang tersebut banyak orang-orang terkenal. Tapi ketika ada sesuatu Tuhan mengajar, maka mengingatkan kembali bahwa hidup kita ini hanya sesaat saja. Dari program sekolah kehidupan ini, saudara, saya berharap lewat perbincangan dengan Maksima Miri ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga buat kita, bagaimana ketika kita ke depan merajut hidup kita yang sampai kapan kita tidak tahu Tuhan panggil kita. Demikianlah kira-kira apa yang menjadi perbincangan dalam sekolah kehidupan ini. Saya berharap kita diberkati lewat program ini. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Saya sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak Maksi. Sama-sama Pak. Biar karya-karya Bapak akan semakin terus gemilang. Semoga Pak. Dan banyak lagi orang-orang yang akan diorbitkan lewat buat tangan Bapak.